Semuanya, saya Kiara Nurhamida, mahasiswi dari Universitas Nasional, Program Studi Hubungan Internasional, dan saya hari ini akan menjelaskan tentang penyimpangan sosial. Secara umum, penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial. Menurut Robert M.Z. Lawang, perilaku menyimpang adalah sebuah tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam masyarakat. Sementara menurut Paul B. Horton, perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat. Lalu ada bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang terbagi menjadi tiga, yaitu tindakan non-konform, tindakan antisosial, dan tindakan kriminal. Tindakan non-konform adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma yang berlaku, seperti contohnya mengenakan sandal ke sekolah, bolos jam pelajaran, merokok di luar sekolah. Lalu, tindakan antisosial adalah suatu sikap yang melawan kebiasaan masyarakat dan kepentingan umum. Maksudnya di sini adalah menarik diri dari pergaulan, dan contohnya adalah keinginan bunuh diri, alkoholisme, dan lain-lain. Sementara tindakan kriminal adalah sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan seperti merampok, mencuri, dan korupsi, dan lain sebagainya. Setelah tadi kita bahas tentang bentuk-bentuk penyimpangan, sekarang kita berkenalan dengan macam-macam penyimpangan. Macam-macam penyimpangan terbagi menjadi 6. Yang pertama ada penyimpangan diterima dan penyimpangan ditolak. Maksudnya di sini adalah penjahat maupun orang yang sangat baik adalah menyimpang. Perbedaannya adalah ditolak dan diterima. Lalu yang kedua ada penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Dalam kehidupan sosial sebenarnya sulit dijumpai orang yang sepenuhnya menyimpang atau sepenuhnya konformis. Yang mudah dijumpai adalah menyimpang dalam batas-batas tertentu dan konformis dalam batas-batas tertentu pula. Lalu yang ketiga ada penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer ini terjadi pada kasus seseorang yang hanya terjadi secara temporer atau tidak berulang, sehingga pelaku tidak dicap atau dilabeli sebagai penyimpang. Sementara sekunder adalah kebalikannya dari itu. Penyimpangan sekunder terjadi pada kasus orang yang memperlihat perilaku khas menyimpang, sehingga masyarakat mencap dia sebagai seorang penyimpang. Lalu, yang keempat ada penyimpangan terhadap budaya nyata atau budaya ideal. Contohnya begini, merokok itu merusak kesehatan, nafsa itu merusak jiwa dan raga. Sebagian orang pasti setuju dengan pernyataan tersebut, tapi apakah kemudian tidak melakukannya? Hal kecilnya aja, apa orang tidak akan merokok? Sebagian orang akan merokok, dan demikianlah tidak selamanya budaya nyata sejalan dengan budaya ideal. Penyimpangan atau konformis terhadap salah satunya berarti konformis atau penyimpangan terhadap yang lain. Lalu yang kelima, ada penyimpangan individual, kelompok, dan campuran. Penyimpangan individual dilakukan oleh seorang individu tanpa melibatkan kelompoknya atau dikenal dengan individual deviation. Penyimpangan kelompok dilakukan oleh orang-orang dalam kelompok atau group deviation, yang mungkin saja individu di dalamnya bukanlah menyimpang individual. Lalu yang keenam ada penyimpangan adaptif. Penyimpangan adaptif adalah penyimpangan yang berfungsi sebagai cara menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat. Setelah mengenal bentuk dan macam-macam penyimpangan, dalam penyimpangan sosial itu ada yang namanya teori pembentukan. Teori pembentukan itu ada teori biologi, teori psikologi, teori sosialisasi, teori anomi, teori reaksi masyarakat, teori konflik, dan teori pengendalian sosial. Yang pertama, teori biologi menjelaskan tentang bagaimana perilaku menyimpang tersebut hubungannya dengan keadaan biologis. Lalu teori psikologi adalah perilaku menyimpang sering dianggap sebagai penyakit mental. Lalu teori sosialisasi, perilaku menyimpang merupakan hasil dari proses sosialisasi. Dan lalu ada teori anomi, perilaku menyimpang ini muncul karena adanya anomi atau kesimpang siuran norma atau keadaan tanpa norma yang pasti. Teori reaksi masyarakat, seseorang berperilaku menyimpang karena dicap menyimpang oleh masyarakat. Teori konflik, nah dalam teori konflik
terdapat dua hal, yaitu konflik budaya dan konflik sosial. Konflik budaya terjadi pada masyarakat dengan ciri pluralitas atau kemajemukan, dan konflik sosial adalah penyimpangan terjadi karena adanya perbedaan norma dan kepentingan di antara kelas-kelas. Dan yang terakhir, teori pengendalian sosial adalah dalam penyimpangan ini terjadi karena lemahnya pengendalian sosial. Setelah membahas tentang penyimpangan sosial, sekarang kita bahas tentang pengendalian sosial. Menurut pengertiannya, pengendalian sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang, menurut Berger 1978. Lalu, ada lagi, pengendalian sosial adalah segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat tersebut. Menurut Horton dan Han, tahun 1993. Pelaksanaan pengendalian sosial sendiri terbagi menjadi dua, pengendalian sosial preventif dan pengendalian sosial kuratif. Pengendalian sosial preventif ini dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, sementara yang sosial kuratif dilakukan setelah terjadi penyimpangan, dimaksudkan untuk memulihkan keadaan. Cara pengendalian sosial itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu persuasif dan represif. Persuasif yakni dilakukan dengan mengajak atau mendidik, sementara represif dilakukan dengan menggunakan tekanan sosial, paksaan, atau bahkan kekerasan. Nah, untuk lebih jelasnya, cara-cara pengendalian sosial ini terbagi menjadi tiga, yaitu sosialisasi, tekanan sosial, dan kekuatan atau paksaan fisik. Sosialisasi membentuk kebiasaan, keinginan, dan tata cara yang sangat membantu dalam mengambil keputusan. Dan tekanan sosial terbagi menjadi dua, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Kalau kelompok primer itu lebih membujuk, memperolok, dan mempermalukan serta mengucilkan, sementara kelompok sekunder lebih ke peraturan resmi, standarisasi, propaganda, human engineering, reward, dan hukuman. Yang sering dipakai adalah kelompok sekunder. Untuk tekanan sosial yang sering dipakai itu kelompok sekunder dibanding kelompok primer. Lalu yang terakhir ada kekuatan atau paksaan fisik, yang apabila cara-cara pengendalian sosial sebelumnya itu tidak efektif, maka kekuatan atau paksaan fisik dilakukan secara resmi maupun tidak. Lalu, mengapa masyarakat melakukan pengendalian sosial? Yang pertama, ada eksploitasi. Pengendalian sosial dimaksudkan untuk mengendalikan situasi sehingga tidak mengancam kepentingan-kepentingan yang telah tertanam kuat atau vested interested. Lalu yang kedua ada regulatif. Pengendalian sosial dilakukan agar dicapai keteraturan sosial sehingga warga masyarakat mudah menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan masyarakat, termasuk mudah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Lalu yang ketiga ada konstruktif, yaitu pengendalian sosial dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan dan kebudayaan ke arah yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat. Nah, di dalam pengendalian sosial, ada lembaga-lembaga yang mengatur pengendalian sosial itu sendiri. Yang pertama adalah lembaga kepolisian. Lembaga ini sangat penting menangani penyimpangan terhadap aturan-aturan atau hukum tertulis dengan cara menangkap, memeriksa, menyidik, dan selanjutnya mengajukan pelaku penyimpangan ke pengadilan. Lalu yang kedua, ada pengadilan yang memiliki fungsi membuat keputusan hukum terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum. Dan yang ketiga, ada adat istiadat yang memiliki peran penting dalam pengendalian sosial karena dapat saja orang lebih menghormati dan taat kepada adat daripada terhadap hukum tertulis. Namun, adat istiadat juga dapat melengkapi aturan-aturan hukum tertulis. Dan yang keempat, ada agama. Di dalam agama terdapat ajaran-ajaran tentang perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang dianjurkan, diperintahkan, atau diperbolehkan. Nah, di dalam ajaran agama juga terdapat sistem sanksi dan ganjaran atau pahala. Perbuatan-perbuatan yang dilarang agama inilah yang diklasifikasikan sebagai perbuatan dosa yang diancam dengan hukuman atau siksa neraka di akhirat. Lalu, yang kelima, ada
lembaga pendidikan. Melalui pendidikan, orang mempelajari, mengakui, dan membiasakan diri bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakatnya. Sehingga lembaga-lembaga pendidikan memegang peran penting dalam pengendalian sosial. Lalu yang terakhir adalah tokoh masyarakat. Peran tokoh masyarakat dalam pengendalian sosial antara lain mendamaikan perselisihan, memberikan nasihat kepada warga yang telah atau akan melakukan penyimpangan, dan sebagainya. Tokoh masyarakat ini juga merupakan individu-individu yang memiliki kemampuan, pengetahuan, perilaku, usia, atau kedudukan yang dipandang penting oleh anggota masyarakat, sehingga mereka bisa memberikan sedikit nasihat untuk orang-orang yang mungkin akan melakukan penyimpangan atau yang sudah melakukan penyimpangan. Nah, pembahasan terakhir dari materi ini adalah efektivitas pengendalian sosial. Menurut Sutandio Wignio Subroto, ada beberapa faktor dalam masyarakat yang ikut menentukan efektif atau tidaknya pengendalian sosial, yaitu 1. Menarik tidaknya kelompok. Yang kedua, otonomi. Yang ketiga, beragam tidaknya norma dalam kelompok. Yang keempat, besar kecilnya kelompok. Yang kelima, anomi atau tidaknya kelompok. Dan yang keenam, toleransi petugas pengendalian sosial terhadap pelanggaran atau penyimpangan yang terjadi. Dalam hal ini, toleransi petugas pengendalian sosial sering dipengaruhi oleh 1. Ekstrim tidaknya pelanggaran atau penyimpangan. 2. Keadaan atau situasinya. 3. Status atau reputasi pelanggar atau penyimpang. Keempat, asasi tidaknya nilai yang terkandung dalam norma yang dilanggar. Demikian materi yang dapat saya berikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sehat selalu dan